Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bil Adli Abdurrahman, siswa kelas 94. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai tokoh yang menginspirasi hidup saya. Tokoh tersebut tidak lain adalah orang tua saya sendiri, yaitu Bapak Tan Kurniawan. Selamat malam, Pak. Malam. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaannya, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Tan Kurniawan. Saya berdinas di TNI AD. Saat ini bertugas di Kodam 2 Sriwijaya sebagai Wakil Asisten Perencanaan Kodam 2 Sriwijaya. Bagaimana perjalanan hidup Bapak sehingga Bapak bisa menjadi seorang TNI seperti ini? Baiklah, saya lulusan dari SMU Negeri 1. Kemudian saya mendaftar masuk di Akabri tahun 98. Kemudian lulus di tahun 2021. Dinas pertama kali di Jakarta di Kodam Jaya, kemudian masuk bergabung di pasukan pengamanan presiden, dan setelah itu saya pindah ke Papua, kemudian pindah lagi ke Makassar, laksanakan sekolah, saya itu Sarkosesko, kemudian ditempatkan di Bandung. Dari Bandung saya pindah lagi ke Palembang, menjabat sebagai komandan batalion, komandan Dodik, kemudian menjabat sebagai komandan Kodim di Batu Raja. Setelah itu saya pindah ke Manado, menjabat sebagai wakil asisten teritorial, dan dari Manado saya pindah ke Palembang dan menjabat sebagai wakil asisten perencanaan Kodam 2 Sriwijaya. Nah, ini menarik. Beliau ini pernah ditempatkan di Pas Pampres. Nah, kita tahu sendiri Pas Pampres atau pasukan pengamanan presiden adalah pasukan khusus yang tugasnya menjaga seorang kepala negara. Tentu menjaga seorang kepala negara bukanlah suatu hal yang mudah. Butuh seleksi khusus atau seleksi yang ketat untuk menjadi seorang Pas Pampres. Nah, bagaimana cara Bapak hingga bisa berkarir di Pas Pampres? Baik, terima kasih. Saat itu ada penawaran untuk masuk atau bergabung di pasukan pengamanan presiden, karena saat itu Pas Pampres membutuhkan personil-personil baru. Kemudian saya didaftarkan, dan setelah itu saya mengikuti seleksi-seleksi yang ada di Pas Pampres. Seleksinya antara lain adalah seleksi kesehatan, kemudian psikologi, kemudian jasmani, termasuk juga Pas Pampres itu personil yang akan ditempatkan sana harus memiliki kemampuan dasar. Salah satunya adalah kemampuan menembak dan kemampuan seni bela diri. Minimal yaitu Q1 atau sabuk coklat dalam hal ini. Demikian. Jadi memang niat sendiri memang Mas Pas Pampres itu. Ya, Pas Pampres itu selaku TNI kita harus bersedia ditempatkan di mana saja, termasuk juga di pasukan pengamanan presiden. Oke. Nah, ada tidak masalah-masalah yang pernah Bapak hadapi selama Bapak berkarir di Pas Pampres? Tentunya dalam kita melaksanakan tugas, setiap permasalahan ataupun hal-hal yang berkesan tentu banyak. Yang paling bermasalah adalah apabila keamanan daripada VVIP dalam hal ini presiden atau wakil presiden itu terganggu. Itulah yang menjadi tantangan terbesar kita. Apa gangguan-gangguan yang terhadap presiden? Tentunya banyak macam. Ada gangguan dari manusia, kemudian dari binatang, kemudian dari makanan yang diracuni, dan lain sebagainya. Dari sisi keluarga sendiri, terkhususnya istri, bagaimana tanggapan istri mengenai Bapak yang bertugas di Pas Pampres? Tentunya istri atau
ibu yang ada di rumah mendukung terhadap apa yang kita lakukan, khususnya melaksanakan tugas sebagai pengamanan VVIP. Ada tidak rasa khawatir dari sang istri ketika Bapak bertugas selaku pengawal presiden? Pastikan ada resiko-resiko yang harus Bapak hadapi, yaitu Bapak harus siap menjadi tameng hidup bagi seorang presiden ataupun wakil presiden itu sendiri. Baik, sebelum masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, tentunya kita sudah sepakat bahwa kita siap mengabdi kepada negara dan bangsa, termasuk nyawa kita juga. Nah, dalam hal ini tugas sebagai pasukan pengamanan presiden juga salah satunya adalah menjadi perisai hidup atau tameng hidup terhadap VVIP. Artinya apabila ancaman itu datang kepada VVIP, selaku pengawal kita harus siap untuk mengamankan VVIP, termasuk nyawa kita juga menjadi taruhannya. Tentunya hal ini sudah diketahui oleh istri atau ibu yang ada di rumah, dan dengan resiko yang ada kita siap, namun dengan profesional dan kemampuan yang kita miliki tentunya hal ini bisa kita eliminir. Nah, ini mungkin sangat menginspirasi saya ya. Oke. Itu adalah salah satu masalah yang Bapak hadapi. Ada tidak masalah atau tantangan yang lebih besar dari itu yang pernah Bapak hadapi lah, masalah yang paling berat dalam Pas Pampres? Di Pas Pampres itu ada prinsip yang kita ambil adalah setiap kegiatan merupakan operasi baru. Artinya kita melakukan setiap kegiatan untuk pengamanan VVIP itu bukan suatu hal yang rutin, tetapi kita menganggap itu adalah suatu hal-hal yang baru yang tentunya kita akan lebih siap untuk melaksanakan pengamanan apapun bahayanya, apapun resikonya. Yang mungkin agak repot adalah apabila melaksanakan pengamanan VVIP itu objek yang dikunjungi oleh VVIP itu terlalu banyak, sementara jumlah kita personil yang mengamankan jumlahnya sangat sedikit, sehingga perlu mobilitas yang cepat dan tinggi untuk mengamankan. Kita perlu ada kelompok-kelompok lain yang bisa membantu sehingga setiap kegiatan VVIP tetap kita bisa amankan. Oke, menarik sekali ya. Bagaimana solusi Bapak dalam menghadapi masalah tersebut sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cara yang mudah dan benar? Sebenarnya itu bukan masalah, tetapi tantangan ya, tantangan bagi kita untuk dapat mengatasi kegiatan yang begitu padat dihadapkan dengan terbatasnya personel. Oleh karena itu kita memerlukan bantuan dari pasukan-pasukan wilayah, salah satunya mungkin dari Kodam maupun dari kepolisian yang sekiranya bisa membantu kita. Artinya kita rekrut, kita perbantukan di bawah kendali kita. Hal ini kita butuhkan, tentunya pasti kita harus meminta bantuan ke aparat wilayah untuk membantu tugas sehingga apa yang menjadi kendala yang kita hadapi dapat kita atasi. Untuk keluarga sendiri selalu mendoakan nggak Pak? Ya tentunya baik istri ataupun anak-anak saya tentunya yakin dan percaya pasti mendoakan orang tuanya, sehingga sampai dengan sejauh ini keberhasilan maupun kesuksesan itu adalah berkat doa baik anak maupun istri. Wow, sangat menarik sekali ya. Bapak ini saya lihat sangat tulus berkarir di Pas Pampres. Ada rasa apa sih sehingga Bapak memang niat dalam bertugas di Pas Pampres? Ada rasa apa?
sebenarnya lebih kepada tanggung jawab terhadap tugas dan jabatan yang kita emban, sehingga pada saat kita mendaftarkan diri kita menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, maka disitulah tugas dan tanggung jawab menanti. Artinya apa yang sudah kita pilih, apa yang menjadi profesi kita, tentunya kita harus profesional dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Memang itu ketika kita sudah jadi tentara, memang itu menjadi resiko ya, menjadi tanggung jawab kita apa yang harus kita terima setelah kita menjadi tentara. Apakah begitu? Ya, tentunya segala sesuatu yang kita kerjakan, baik tidak hanya tentara, tentu semuanya ada resiko. Baik bukan sebagai tentara maupun kita sebagai tentara, tentu segala sesuatu yang kita kerjakan ada resiko, baik buruk maupun positif. Saya pikir seperti itu. Oke. Ada nggak sih motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada para generasi muda sekarang ini? Baik, motivasi untuk para generasi muda saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, raihlah cita-citamu setinggi langit. Tetapkan dalam hatimu untuk dapat berprestasi tanpa terpengaruh dari hal-hal negatif yang dipengaruhi oleh teman, baik dari televisi maupun gadget atau internet yang sifatnya adalah negatif. Ambil sisi-sisi positif, temani teman-temanmu yang bisa menginspirasi sehingga dapat menjadi motivasi kalian untuk sukses ke depannya. Wow. Saya sendiri memang sangat termotivasi dari bapak saya ya, karena sifatnya yang kayak gini. Mungkin kalian belum tahu atau ibu-ibu belum tahu, memang bapak saya ini orangnya memang tegas, tapi di sisi lain beliau mempunyai sifat humoris yang bisa membuat anak-anak dan keluarga terhibur. Saya sangat mengapresiasi hal itu. Mungkin segitu dulu Bapak. Baik, Terima kasih banyak sudah mau diwawancarai ya. Untuk teman-teman dan guru-guru semuanya, saya mohon maaf kalau wawancara saya ini belum sempurna ataupun ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon maaf, mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.